Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala. Adalah Al-Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Fawaid menjelaskan salah satu di antara haknya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kewajiban para hambanya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun para jamaah sekalian, perlu kita perhatikan bahwa Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab tersebut juga menekankan pentingnya memperhatikan agar bagaimana perintah yang dikerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjelaskan, dan ini juga menjadi penjelasan para ulama, bahwasanya perintah Allah yang dikerjakan itu akan diterima bila memenuhi dua syarat. Dua syarat yang dimaksud adalah amal itu dilakukan dengan hati yang ikhlas, murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal itu dilaksanakan sesuai dengan contoh perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, dia berusaha untuk menghadirkan niatnya ketika menjalankan semua itu untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala pula. Tentang ikhlas, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Al-Bayyinah ayat yang kelima. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kewajiban kita mentaati Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Allah juga berfirman, faman ata'ar rasul faqad ata' Allah. Barang siapa yang telah mentaati Rasul, berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga menekankan agar amal yang dikerjakan itu sesuai dengan contoh perintah beliau. Karena bila tidak sesuai dengan contoh beliau, maka amalan itu tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dalam amalan tersebut dari Rasulullah SAW, maka amalan itu tertolak. Kemudian yang ketiga, selain keikhlasan dan juga ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang ketiga adalah hendaklah seorang muslim itu juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas amalannya tersebut. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-133 mengiming-imingi tentang adanya pahala surga yang harus diharapkan oleh seseorang yang beramal soleh, kaum muslimin, kaum mukminin. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah sebutkan sifat-sifat bertakwa di situ, di antaranya adalah mereka yang senantiasa berinfak, mereka yang menahan amarahnya, mereka yang tetap berbuat baik, mereka yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala pada surat Ali Imran setelah ayat 133 tadi, 134 dan 135. Maka 3 poin ini menjadi dasar yang harus ada pada setiap muslim dalam dia beribadah kepada Allah, yaitu laksanakanlah perintah itu dengan apa? Dengan keikhlasan hatinya kepada Allah. Yang kedua, ikuti Rasul dan pelaksanaannya. Yang ketiga, harapkanlah pahala berupa masuknya dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.